Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube KUA Kecamatan Gedong Tengen yang berbahagia, dan adik-adik calon pengantin yang dirahmati Allah. Peristiwa pernikahan adalah peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu bagi mereka yang mau menikah. Satu peristiwa yang sangat agung, sakral, dan memiliki kemuliaan yang tiada tara di hadapan Allah. Bahkan terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim menyatakan bahwa menikah itu adalah memiliki bobot separuh dari nilai agama. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Ketika seorang hamba Allah melangsungkan pernikahan, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh dari agama. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka hendaklah ia menyempurnakan dengan bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah di yang separuhnya lagi. Apa makna yang dapat kita ambil dari hadis ini? Bahwasanya Rasulullah memberikan penghargaan yang sangat luar biasa pada institusi pernikahan. Menikah adalah separuh dari nilai agama. Karena ketika seseorang menikah, insya Allah agamanya akan menjadi lebih terpelihara. Kehormatannya lebih terjaga, syahwatnya menjadi lebih terkendali, dan itu bagian dari nilai agama yang sangat agung. Belum lagi ketika seseorang melangsungkan pernikahan, banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang akan terbuka dan ia masuki. Ketika seseorang menikah, seorang laki-laki misalnya, dia menikah, maka dia memiliki tanggung jawab untuk memimpin, untuk mencari nafkah, melindungi mereka yang ada di dalam tanggungannya, istri dan anak-anaknya. Dan nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya merupakan pemberian yang sangat agung pahalanya di sisi Allah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan bahwa seutama-utama pemberian, seutama-utama sedekah adalah apa yang diberikan kepada mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Dalam hal ini tentu pemberian dari seorang suami berupa nafkah untuk istri dan anak-anaknya merupakan seutama-utama sedekah yang pahalanya agung di sisi Allah. Belum lagi nantinya ketika kedua orang ini, suami istri, sudah diberikan amanah oleh Allah berupa momongan atau keturunan. Membesarkan, mengasuh, mendidik mereka merupakan satu jihad yang luar biasa. Pahalanya juga sangat agung, bahkan akan terus mengalir. Sampai pun ketika kita sudah menghadap Allah, sudah masuk ke alam kubur, salah satu dari investasi pahala yang tidak ada putus-putusnya adalah ketika kita meninggalkan putra-putri yang soleh dan salihah. Maka menikah ini satu hal yang sangat mulia, separuh dari nilai agama.
Dan Rasulullah berpesan kepada kita, falyattaqillaha finnisfil baqi. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah di yang separuhnya lagi. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadi kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di akhirat kelak, tapi dalam kehidupan kita di dunia ini pun, kalau kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, niscaya kita akan dapat meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Allah pun sudah berjanji di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan di dalam urusan-urusan yang ia hadapi. Yaj'al fi amrihi yusra. Allah pun akan memberikan solusi dari permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Dan Allah pun berjanji akan memudahkan rizki kita manakala kita bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketakwaan ini menjadi kunci dari segala kebaikan. Adik-adik calon pengantin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang berbahagia, ada sedikit pesan dari kami sebelum panjenengan melangsungkan pernikahan. Ini hal yang sangat penting untuk kita ingatkan, meskipun saya yakin panjenengan sudah mendapatkan pesan ini melalui pembekalan pranikah mungkin, atau nasihat dari orang tua dan para sesepuh kita. Yang pertama adalah tatalah niat panjenengan dengan sebaik-baiknya, dengan lurus, dengan tulus, bahwa pernikahan ini mestilah didasari dengan niat yang ikhlas. Niat yang lurus semata untuk mencari ridho Allah. Dengan niat yang ikhlas, insya Allah akan menjadi awal yang sangat baik di dalam panjenengan melabuhkan bahtera rumah tangga. Dan ini menjadi salah satu kunci keberkahan. Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal yang kita lakukan itu tergantung dari niat kita. Kalau niat kita baik, niat kita lurus, niat kita ikhlas, insya Allah ini akan menjadi awal keberkahan di dalam panjenengan berdua membangun kehidupan berumah tangga. Kemudian yang kedua, setelah nantinya sah dan resmi sebagai pasangan suami istri, tunaikanlah kewajiban panjenengan berdua dengan sebaik-baiknya. Suami memiliki kewajiban, istri juga memiliki kewajiban. Masing-masing memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu juga di sana ada hak yang mengiringi. Namun, dahulukanlah kewajiban. Insya Allah hak akan mengiringi kemudian. Banyak persoalan dalam kehidupan rumah tangga yang muncul karena latar belakangnya adalah lalainya pihak suami atau istri terhadap kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Ini yang seringkali menjadi sumber masalah dalam kehidupan berumah tangga. Maka penting sekali untuk kita perhatikan dan kita mengerti dan kemudian kita laksanakan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, bergaullah dengan cara yang ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Karena pernikahan ini dilandasi dengan ikatan kasih sayang. Maka pergaulilah pasangan Anda, pasangan panjenengan dengan cara yang ma'ruf. Ini menjadi kunci juga di dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Komunikasi yang baik, ini menjadi kunci. Mempergauli pasangan dengan cara yang baik, dengan lembut, penuh kasih sayang, ini harus dikedepankan dalam kehidupan berumah tangga. Walaupun mungkin, dan bukan hanya mungkin, hampir menjadi satu kepastian ya. Dalam kehidupan berumah tangga ada saja hal-hal yang kemudian menyulut permasalahan dan bisa jadi berkembang menjadi konflik. Tapi kalau cara kita menghadapi masalah itu dilakukan dengan dewasa, dengan komunikasi yang baik, insya Allah masalah itu
tidak menjadi hal yang akan menenggelamkan bangunan kehidupan berumah tangga kita, tetapi akan menghantarkan kita kepada kedewasaan di dalam menghadapi permasalahan hidup. Karena pelaut yang ulung katanya, itu tidak lahir dari lautan yang tenang. Ombak yang menghadang itu sudah menjadi satu hal yang wajar ketika kita melayarkan bahtera, menempuh perjalanan di atas samudra. Kemudian yang berikutnya, adik-adik calon pengantin yang berbahagia, jangan lupa untuk kita selalu menjaga bakti kita kepada kedua orang tua kita. Birrul walidain. Karena itu adalah kewajiban yang sangat mendasar dan tidak ada putusnya. Sampai pun misalnya kedua orang tua kita atau salah satunya telah mendahului kita, tetaplah menjaga birrul walidain kita. Sering-sering mendoakan, syukur di setiap kesempatan kita bermunajat, berdoa kepada Allah, sertakan doa untuk kedua orang tua kita. Juga dengan cara yang lain, kita sering-sering berkomunikasi, berkunjung, menjaga hubungan baik dengan orang tua. Itu menjadi kunci keberkahan hidup kita. Apalagi setelah menikah, kita sudah memiliki tambahan orang tua, yaitu mertua. Mertua itu kedudukannya ya seperti orang tua kita, secara syar'i seperti itu. Maka jangan kemudian kita tidak menganggap mertua kita, wong dia bukan orang tua kita. Tidak, secara syar'i dia juga orang tua kita. Maka bergaullah dengan orang tua kita, dengan mertua kita dengan cara yang baik. Birrul walidain. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa banyak-banyaklah berdoa. Selain kita berikhtiar secara maksimal untuk berupaya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, jangan lupa kita memanjatkan doa kepada Allah. Karena segala sesuatu pasti kembalinya kepada Allah. Allah yang akan mewujudkan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di antara doa yang baik sekali kita panjatkan, misalnya apa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim dan terekam di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat baik untuk sering-sering kita baca, kita panjatkan. Juga doa-doa yang lain, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang saleh dan salihat dan seterusnya. Jadi intinya marilah kita berupaya dengan sungguh-sungguh, karena hadirnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan terwujud tiba-tiba, tetapi insya Allah akan hadir dengan kesungguhan upaya kita, dibarengi dengan juga kita memanjatkan doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya apa yang kita cita-citakan akan dapat terwujud. Mungkin demikian, dan selamat kepada adik-adik yang sesaat lagi akan memasuki kehidupan berumah tangga. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.